لكل هول من الأهوال متائمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا للمعلم الكتاب الشيخ محمد نووي bin Umar al-Jawi al-Bantani wal Syihabuddin Ahmad ibn al-Hajar al-Asqalani wa usulihima khulima usnadi Ustaz Husain bin Abu Bakar al-Habsyi panggil Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Ahmad al-Segab, Sayyidil Walid Abi Ali bin Abdurrahman bin Ahmad al-Segab, Ustaz Haji Bahrul Razi bin Haji Isa Ustaz Zayadi Bukituri bin Bulan, Ustaz Haji Jarkasi bin Haji Muzani, Ustaz Hamid bin Tahalam, Ustaz Hilmi Sabaudin, Ustaz Rahim, Ustaz Sadiq bin Syihab, Ustaz Hazim Ubaidillah bin Muhammad Al-Bahar, Ustaz Hasan Al-Ghazali wa usulihim wa furahim wa khususan Abi Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad Ubi Siti Lainah binti Haji Musa wa Haji Muhammad bin Tamir Haji Mudi bin Marsala wa Musa bin Qa'asmad Haji Badha bin Haji Muhammad bin Guru Gani bin Fi'i Tanah Tinggi wa Haji Amsad bin Nabi Zulbat Al-Hasanah bin Abi Haji Abdul Ghani Haji Jalani bin Haji Muhammad Jiki bin Dawsa Haji Mahyati bin Haji Muhammad Jana Sari Baja Besari wa tawassalna ke Haji Abdul Hadi bin Guru Ismail Pangeran Jakarta tawassalna ke Haji Asmiallah bin Guru Gayar ke Haji Ahmad Mursidi bin Guru Waisin ke Haji Ahmad Zaini Muhajir tawassalna Habib Usman bin Agil bin Ali Guru Marzuki bin Dersat Wala ila tawassalna ke Haji Abdullah Syafi wa tawassalna Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi wa tawassalna Mu'alim Syafi Hadami bin Saleh Raini ke Haji Abdul Hamid ya Abdullah Masalikin Abdul Majid Al-Habib Husin Bakar Dustuar Batang ke Haji Muhammad Halis bin Haji Umar ke Haji Nais Abi Rasan Zainuddin Amzad bin Haji Abdul Muzi ke Haji Umar Bakir ke Syekhudin Amzir ke Haji Wazir Tamam Gib bin Guru Masjid Guru Muhammad Hasan bin Isa tawassalna lil Habib Saleh bin Musin Al-Hamid Tanggul bin Abu Bakar bin Khamus bin Kersikan Allah yang di darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa nu'arihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila arwahi Nabi Haji Abdurrahman Haji Abdul Ghafur Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Ghafur Haji Hamdani bin Haji Abdul Ghafur Haji Rayana bin Haji Abdul Ghafur Haji Hambiya bin Haji Abdul Ghafur Haji Abdul Khair bin Haji Su'id Habib Syawqi Syihab bin Syihabuddin Syihab Ustaz almarhum Abi Haji Arsan bin Syafi'i Ustaz almarhum Abi Haji Dahlan bin Kong Jeding Ustaz Ubaidillah bin Haji Abdul Ghani Ustaz Jidas Ustaz Dasuki bin Haji Abdul Rahman Nihaya bin Haji Abdul Ghani Ustaz almarhum Jamalul Jamal bin Matadi Saudara Ustaz Munirah bin Bahir Ustaz Haji Nur Hasan bin Ahfaz Ustaz almarhum siapa lagi Ustaz Abang Haji Abdul Hadi bin Kombirin Ustaz Abang Abdul Halim bin Kombirin Ustaz almarhum Haji Abdurrahman Haji Abdul Hadi Ustaz almarhum ya Allah Abdurrahman bin Abi Haji Khair Ustaz Haji Sabari bin Pulan siapa namanya Tarman bin Mardi wa Usul yang siapa lagi? Semua udah ya, kita baca Fatihah yang kita sebut namanya. Saya banyak lupa nama-namanya, mudah-mudahan ya Allah mereka yang banyak jasanya baik di pengajian atau banyak adanya yaitu jasanya di musala-musala dan sekarang sudah pada meninggal dunia. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Jadikanlah kuburnya Allah min riyadil jannah semua
warga Sodong yang beriman, yang takwa, yang rajin ngajinya, yang meninggal dunia, ya Allah jadi kuburnya itu maghfirah dalam kuburnya, wa li jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Gus, baca Gus, bahasa Arabnya. Qadir terjemahnya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul hukama jami'ul ibadati minal ubudi yati arba'a arba'u bil ubudi wal hukam wal muhafadhu ala al-hudud wasarfu ala al-maqsud wa ridha bil maqsud. Ya, hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ke-37, sebagian ulama al-hikmah mengatakan bahwa inti dari sekalian banyak macam-macam ibadah ada 4, yaitu A. Menepati janji, B. Memelihara hukum atau syarat, C. Sabar ketika tiada makanan, D. Senang terhadap rezeki yang ada padanya. Berapa ini? 15. 15. Dong, nomor itu. 15. Hah? 15. Tanggal 15. Saya kalau nggak sakit semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alaihi. alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah adaban naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu anhu. Qala ba'dul hukama, yaitu jami' ibadat minal ubudiyati arba'atun. Jamaah semua yang hadir malam ini yang saya hormati dan muliakan, ada yang diketuai adalah Ustaz Haji Ustaz Abdul Halid, ada Ustaz Abdul Syarif, Ustaz Bakri Abdullah, dan saudara Kirno, dan pemuda semua dari Firdaus, Firda, Qadir, terus lagi seorang namanya si Dudung, semua ada ya. Si dokter datang, dokter enggak, oh datang. Si Ani dan Ani datang. Farhan, yang kacamata soalnya. Depan. Ijil mana itu ijil? Hah? Bismillah bola ada motor. Kotor. Sosokan dong. Karena itu ngajinya, alhamdulillah. Itu nggak datang lagi ya sebenarnya? Mansur nggak datang. Terus si Jaiman datang? Alhamdulillah. Si Jai itu anaknya si Puan siapa? Jaki siapa? Jadi. Abang mana abang lo? Lah jadi kagak ada, itu kagak ada. Hadir mana dulu? Hah? Udah jauh mah dia so. Hah? Alhamdulillah banyak datangnya, alhamdulillah. Juga ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita selalu sehat walafiat sampai masanya nanti Allah masih tetapkan kita dalam keadaan istiqamah. Mudah-mudahan hasilnya adalah husnul khatimah. Ada kajian yang penting kita bahas
yaitu di makalah yang ke-37. Ini dari beberapa ulama hikmah, ya. Dia membuat kesimpulan jami'ul ibadat minal ubudiyati arba'atun. Seluruh ibadah-ibadah apapun dari kita sebagai hamba ini ada 4 intinya. Intinya ada 4 ibadah. Artinya begini kalau bahasa Sodom. Kalau bahasa Sodom nih, kalau bahasa Cipinang. Orang yang doyan ibadah kelihatan 4 hal. Orang yang ahli ibadah kelihatan 4 sifat. Orang yang doyan ibadah kelihatan ada 4 karakter yang mulia. Kelihatan karakternya. Ya. Orang yang tukang ibadah, orang yang doyan ibadah, seluruh ibadah dikerjain, yang sunnah, yang wajib, kelihatan tuh. Melekat pada dirinya ada 4 hal. Apa itu orang ahli ibadah? Pertama, al-wafa'u bil uhud. Pertama, orang itu senang menepati janji. Ahli ibadah senang menepati apa? Janji. Kalau dia nggak menepati janji, ibadahnya bukan karena Allah. Untuk nyempurnain doang, untuk gugurin kewajiban doang, untuk kena sesuatu supaya dipanggil di ahli ibadah. Bukan karena Allah, bukan dia senang ibadah, ya gitu dong. Dari mana taunya? Dari mana taunya? Kebanyakan janji, nggak ada yang ditepatin. Kalau ahli ibadah, biar malam, biar tengah hari, biar tengah malam, biar telat, emang ini janji harus datang, dia datang. Biar hujan, biar itu susah, angin besar, dia usahakan, biarin dia jatuh, biarin dia sakit, biarin hujan. Yang penting malam ini udah kelar menepati janji. Itu ahli ibadah. Makanya dibuat, jangan terlalu yakin mau datang banget. Allah bilang insya Allah. Entinya pengen, tapi nanti kalau dicabut nyawanya meninggal dunia. Jadi pengen banget mau menepati janji, bilang insya Allah kalau Allah kehendaki. Jadi orang-orang ahli ibadah kalau udah nyebut insya Allah itu pasti datang. Kalau kita orang percaya, insya Allah terdatang, ya insya Allah lah. Gimana? Banyakan kagak. Siapa itu misalnya? Gitu. Jadi kalau ahli ibadah dalam buku kitab yang kita baca kelihatan itu doyan ibadah, senang ibadah, pokoknya hidupnya untuk ibadah, udah nggak ngapain lagi di rumah dah, tinggal nikmatin hidup. Nah bang, kalau doyan ibadah kelihatan bang, ya bukan kelihatan dari pecinya, bukan kelihatan dari baju kokonya, kelihatan bawaan lu, karakter lu, sifat lu kelihatan. Apanya itu? Lu janji sama siapapun, lu tepatin. Biar tengah malam dia datang, biar terlambat dia datang. Tapi Uhud kan begitu. Insya Allah nanti, biar udah tutup itu tenda, udah mau dimut, datang ya. Sekalipun didatang nggak harus tepat waktu, pertengahan, terakhir, udah tutup, datang juga. Ya, itu namanya termasuk orang yang ahli ibadah gitu. Gak begini, udah tutup lagi, udah banyak orang, tuh sehingga orang ngarep-ngarep, nggak tahu kagak apa. Datang. Kita kan kurang dipercaya, cuma sekali kita bohongin orang. Apalagi berkali-kali, udah nggak percaya dah. Orang kalau sekali aja udah waspada udah. Kemarin tungguin nggak datang, balik begitu. Ahli ibadah aja bilang begitu, insya Allah hadir. Kalau enggak, dia bilang enggak. Maaf nih ya, kayak nggak keburu kalian nih. Benar-benar nggak keburu, nggak datang dah. Mohon maaf. Dengan sebelum acara kalau begitu, enak tuh. Kalau insya Allah datang. Nah, diharap ditungguin sama berkat udah dibungkus, amplop udah disiapin, ya enggak? Tempat duduk jalan sendiri. Nggak datang, itu berkat harus dikasih dia, enggak masalah. Amplop bagian dia harus sampai untuk siapa? Aduh. Biasanya ke tempatnya bilang tukang jahit.
Datang siang. Udah jadi kan? Belum dikancingin. Betul, belum diobras. Jadinya hari Sabtu datang, Pak. Udah jadi loh. Belum dituliskan. Kadang-kadang orang, mohon maaf tuh, kadang-kadang orang udah 4 udah. Kadang-kadang bukan satu hari akhirnya jadinya hari Minggu. Senin udah jadi. Orang udah nggak mau lagi. Besok saya anterin, jadi. Ya. Jadi Pak, insya Allah saya bawa ada suratnya. Ini datang juga. Orang dipercaya, ini pegang apa? Janji. Janji. Ahli ibadah begitu. Lagi meriang, ya Allah, harus pakai wakil utusan datang. Bahwa saya ini adik saya namanya Ustadz Bakri Abdul nggak bisa. Jadi saya ini sebagai kakaknya mewakili untuk membaca doa dan baca maulid. Namanya siapa Pak? Saya kalau di Cipinang namanya Agus. Namanya benar siapa? Ya Agus. Amin kiai kan? Boleh dah. Pakai. Ya ada baca. Oh, itu namanya biar si Bakri datang, wakil datang. Masih mendingan lah, nggak begitu kecewa banget. Ya sekalipun hampir mirip, mirip pinternya. Boleh tuh. Jadi orang ahli ibadah ini yang berat ini nih. Ya, ahli ibadah nih benar-benar kalau dia udah janji ditepatin banget. Gelisah kita kalau tepatin janji, ya Allah gimana nih ya, mana hujan besar gimana? Udah besoknya enggak. Ada baju jas hujan nggak? Sampai begitu. Gimana motor jalan kaki? Haji Saprin dulu masih ngajar di Baitul Salam. Dia hujan gede, saya jalan. Dia pakai kolor. Dalam di atas ya. Kalau kita mau jauh-jauh, keren. Dulu kan ada sistem kayak kita sekarang amplop. Siapa yang dulu mendawai pakai amplop? Dari zaman Haji Abdul Hamid ada amplop. Ya, ada amplop. Ya, zaman-zaman itu sukarela banget. Kalau zaman-zaman Guru Salam yang tinggal di sono di Rawangke, karena Rawabunga. Kita Rawabunga, Rawangke. Di stasiun Jatinegara sono. Pakai motor, belum ada motor. Mobil, sampai mobil Cina dulu. Ini dulu punya mobil Haji Murtaji, mungkin Haji Edeng, Haji Hasan Kulit, barangkali. Kita belum punya, motor belum punya. Kita paling bantu orang kaya kita nih, sepeda. Guru Salam jalan. Ya Allah, orang dulu iyalah segitu. Gurunya berapa? 4 orang. Bang Tayar, engkong siapa namanya? Siapa engkongnya? Haji Rinin. Ya, berapa orang lagi? Kalekar. Ya Allah, 5, kadang 6. Semasjid segitu. Bacanya apa? Tuh dia punya ejaan karangan Guru Salam, Abah, Ibu, Abda, Abni. Kalau sekarang ke Ikro. Gitu dong. Dia meninggal dunia dilanjutin Guru Sapri. Tinggal dari Solo. Jalan. Sekarang kita 3 orang. Rek. Itu besar rek. Ngaji tuh Ustaz Bu. Kita bobo. Ya Allah, tepat janji. Tepat janji. Yang kesini-sini apalagi gua nih, wah, misalnya datang. Ki Mursidi, biar namanya doang datang. Datang, anak, udah sampai itu. Ini guru, ya, anak baca doa ya, baca. Udah baca doa, anak pulang deh. Ya, namanya biar singkat, biar cepat, apa? Datang. Itu ya karakternya, sifatnya, tabiatnya orang ahli ibadah senang menepati apa? Janji. Kita boleh tuh gitu tuh, orang dipercaya gitu. Oke, sekarang waduh, apalagi udah apa nama. Banyak kecewa dah, banyak kecewa. Yang kedua, ahli ibadah apalagi yang bisa kita lihat, kita saksiin, atau kita bisa nampilin,
kita termasuk ahli ibadah. Yang kedua, ya, orang itu kelihatan dari apa yang kedua, yaitu wal muhafazatu 'alal hudud. Dia menjaga hudud, undang-undang Allah, ketentuan Allah. Pokoknya kalau udah ketentuan Allah, dia nggak bisa toleransi, nggak pakai sifat bijaksana, nggak bisa Pak saya. Harus laki nomor gimana Pak ini, enggak saya nggak mau. Laki saya nikahin. Perempuan jangan melihatin saya, kamu zaman Guru Bakir gitu. Perempuan jangan, pentingan apa dia? Tanda tangan, anak kasih aja ini yang apa namanya surat yang sama abahnya, tanda tangan nak sama abang. Di kasur gitu tanda tangan, udah. Kepentingan dia apa perempuan? Dorong dulu ya. Apik loh. Kepentingan apa coba perempuan? Ya, penantang perempuan, kau penantang laki untuk jawab kan? Saya terima nikahnya kan? Orang dulu, maksudnya ulama-ulama kita yang benar-benar apik banget begitu. Ya. Yang lihat siapa coba? Kan yang menikah dia ini suaminya. Habis nikah halal. Yang nyala kan dia. Atau bapaknya nah. Nyalain. Kalau udah nyalain lihat ada penilaian nggak? Kalau cakep dikata cakep bangga, kalau jelek ya Allah laki goblok mati. Dia udah mulai ngeliat perempuan sekarang. Orang ganteng banget, gue aja kalah. Jas. Ya gini. Emang harus jadi apa namanya jadi penghulu harus ganteng. Yang mana perempuan yang jelek jauh dilihat sama dia. Kita bakal nanten olahraga umumnya. Ini kita jadi jelek. Bener kan? Cakep Pak. Lu gak dukung gue nih. Udah bisa sedikit. Iya. Jadi kalau ulama dulu nggak pakai toleransi, banyak toleransi. Guru-guru kita yang pada ada udah nggak apa-apa gitu. Dulu nggak pakai. Jadi dulu main istilahnya kalau teman-teman bukan kamar pangkeng. Jadi itu perempuan yang dipakai. Kita nih yang ikut besan nggak tahu itu bini ke siapa. Nggak tahu. Bapak kalau dikeluarin yang lihat kan macam-macam. Yang orang Jawa ikut lihat, mungkin ada orang Madura lihat. Ya kalau pamannya jadi pamannya berarti kan jadi ponakan mantu. Karena itu urusannya. Kalau abangnya berarti adik ipar. Nah, ini kan yang datang bukan dia doang. Pihak besan bawa orang nggak? Bawa. Nah kalau tuan rumah pada bawa. Kalau orang lihat nilai cuma dua. Kalau cakep dibanggain, cakep bisa. Hebat. Dulu nyarinya punya orang. Benar-benar perempuan nyari. Ini bagian siapa? Buduk. Hebat. Gua sangka. Perempuan bener dikawin sama dia. Iya. Coba kalau bisa jelek. Ya. Anak tukang WA nih. Ya. Mana hidungnya meyel ada di ikutin. Gara-gara apa sebabnya? Iya. Enggak. Cakep dibanggain, jelek hina. Kenapa sob? Dikeluarin. Jadi kalau yang makainya dulu kita sih nggak jangan anggap primitif, jangan kuno. Begitu pendidikan mereka. Sekarang itu bukan berarti kita melanggar hukum agama. Bapak ulama kita bolehin sih. Kenapa? Karena orang barang dibeli, baik yang pihak itu harus tahu mantunya. Jangan sampai istilahnya sekarang bilang beli barang kayak di dalam apa? Karung. Mantu kayak sampah gitu. Ah, lu keluar kayak sampah. Gua rasa mantunya tangannya hilang kali. Kan ada hina-hina begitu. Udah hina-hina. Lu tadi lihat nggak matinya? Kalau dikeluarin, nah lihat mati putih. Untuk ngilangin sangka juga, nah ulama-ulama ambil keluarin supaya semuanya keluarga semua. Jadi mereka punya dalil sekarang. Ada pun yang api banget dulu. Itu pertengkaran antara menurut orang-orang dulu di Muarab ya.
Ya, antara Guru Bakir sama siapa di sini? Malim Suki. Warin. Wah, Warin. Emang kita udah bisa mau penampilan. Nggak apa-apa Guru. Yang larang siapa? Kitabnya sudah yang kitabnya. Dua. Malu dulu, nggak mau. Jangan lupa jangan. Sekarang gak ada yang nolak ya. Bakir misalnya di dalam aja. Ya, begitu. Kita yang hina ya, usah begitu dingin. Warin. Jadi orang-orang yang ahli ibadah nggak ada toleransi terhadap agama membolehkan, agama melarang. Dia mengatakan ini dilarang, ini boleh. Ya. Kayak sekarang ini bisa seluruh produk-produk yang mendukung Zionis internasional dihukum haram. Bukan barangnya haram. Kerja sama orang kafirnya namanya persekutuan itu haramnya. Jadi ini dihukumkan ini haram bagi dia. Ini aku. Dulu gue belum terangin. Bukan ayatnya haram. Yang usah jelasin sekarang. Tahu hukumnya apa? Halal. Dong, tahu makan tahu hukumnya apa? Halal. Tahu. Makan tahu. Ya halal. Enak. Iman, tahu goreng. Makruh. Dari gorengnya lagi. Farhan, ini nih. Irfan. Pan, makan tahu hukumnya apa? Halal. Ini benar. Ya. Tahu. 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 Oh ya nggak tahu. Tahu digoreng hukumnya apa makan tahu? Halal. Benar. Iya. Kamu jawab ya. Kirno makan tahu hukumnya apa? Enak. Nah. Tahu goreng hukumnya apa? Enak. Lah, itu dari rasa hukumnya. Hah? Ya, bikin aja go ya. Ada siapa lagi yang rumahnya kuat nih, mana? Mana ya? Yang rumahnya kuat di mana? Gus, lu menurut Gus nggak Gus? Nggak tahu. Halal, Ustaz. Kenapa sebabnya? Halal. Kenapa? Karena tahu tidak terbuat dari bahan-bahan yang haram. Diselik dulu tuh. Tahu hukumnya halal. Tapi kalau boleh ngambil, hukumnya apa? Yang mana haramnya? Ngambilnya itu. Ini halal akhirnya. Kena menyangkut masalah-masalah dia kerjasama duitnya sama orang-orang itu tuh Yahudi jadi internasional untuk membunuh orang Islam. Nah, dikategorikan namanya persekutuan kerjasama. Haram. Haram apa? Haram jualnya ini nih. Rendahnya. Masih lebih baik, lebih bagus. Udah jangan konsumsi aqua lagi kan. Tapi udah begini. Begini. Bukan gua nggak beli. Air nih. Jadi MUI mengatakan jangan beli. Ente kerjasama. Ente nggak main judi. Ente nggak main gaplek. Tapi ente ngeluarin kue jipeng, kacang di situ. Dapat dosa ente. Kerjasama bantu di situ. Misalnya nih si Bakri main gaplek. Misal kemudian lagi yang mocok di sana Bang Molid di sana. Dia nyiapin tempat, lu Gus, lu dosa lu. Dosa kalau lu men? Nyiapin. Ya sama. Ya. Nah jadi kembali kalau udah konsekuen sama hukum ngaruh enggak saya ngomong. Harusnya begitu. Kalian cecer gini nih. Kita bersyukur sama Allah ya. Ya Allah, Ustaz enggak sono sih. Tapi lihat berita-berita yang ada. Tadi Ustaz berita ada. Itu bom yang diarahkan, sebenarnya si bom bukan rudal, yang diarahkan ke Masjidil Aqsa itu bisa ditangkal sama cahaya apa datang itu. Jadi mereka ini udah orang-orang Palestina di bom biar pada habis. Yang pusat umat Islam Masjidil Aqsa mau dihabisin. Subhanallah, itu kita lihat dia dari mereka. Cahaya yang keluar ke matahari.
Jadi ditangkal itu yang namanya rudal mau ke Arab, ditangkal bahasa Arab mas gitu. Tepis. Tepis, ya kan? Tidak lagi. Ditangkis. Yang kedua, semua produk-produk yang ditentukan ambruk sekarang semua. Ini nih, McD sekarang paling 2 orang yang beli. Orang umat Islam bersama mengatakan jangan, habis umat Islam. Dulu yang namanya kepiting, hukumnya kan haram. Semuanya pecel lele nggak ada jual kepiting, haram. Setelah dibolehkan nama MUI karena itu komoditi yang paling enak dan langgannya banyak, dihalalin. Padahal yang hakikatnya haram karena dia hidup di dua apa? Haram, kepiting. Di darat dia hidup, di air dia hidup. Ikan boleh halal, cuman di air dong hidup. 3 jam tuh ikan mati, ini halal. Nah kalau kepiting hidup, rajungan kagak. Yang boleh rajungan. Gimana ya? Tinggal ngomong dia. Yuyut mana yuk? Piting. Anak kecil. Piting sawah. Sawah. Benar kan yang tuan kolet tuh yuyut nih. Sawah. Kerawang. Yuyut bukan ini yang model kayak tampar gitu, gede. Senyum itu ya? Pura-pura namanya. Tuh di sini ada tukang ikan. Ya dah. Nah, jadi kembali ke masalah nih, orang-orang yang ibadah banget, memang itu hukum mengatakan dilarang. Mengatakan halal. Ente kawin sama ponakan halal. Halal. Tapi ente kawinin sepupu saudara misan halal nggak? Halal. Bakri punya anak perempuan, Agus punya anak laki, boleh nggak nikahin? Boleh nggak itu? Boleh. Itu boleh loh. Bukan hukum saudara, nggak boleh. Berarti ntar dia apa dulu? Nih, kan dia punya anak laki, punya anak laki nggak? Enggak ya? Enggak. Namanya perempuan, kawinin boleh? Ya kalau dia lagi, saya lagi nggak boleh. Kalau dia perempuan, kalau dia misalnya saya punya anak, saya. Mau denger gua? Dia kita tahu nih. Anak lu mana jadi sepupu kan ya? Sepupu kan? Sepupu tapi kalau dari pihak laki, bisa boleh laki nggak boleh. Enggak, laki perempuan, dia laki, lu perempuan, boleh? Maksudnya gini, kalau dia misalnya perempuan, aku perempuan saya laki, dia punya anak laki, saya punya perempuan boleh, karena saya bisa mengawaliin dia dari tenaga dia. Tahu gimana? Paham? No, si Agus punya anak laki, Iya. namanya Ahmad. Saya punya perempuan. Orang perempuan namanya Mila. Iya. Mila sama Ahmad, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa gitu ya? Karena dia bisa mengawaliin anak saya. Kalau menurut pandangan saya, sejarah saya mau Jadi ini besakar. Jadi udah. Nguruk. Boleh. Lu lagi usaha apa berarti? Mau dibalik kemana itu tetap ponak, apa namanya sepupu. Dia perempuan, dia laki, sama. Namanya apa? Sepupu juga. Bini udah bisa. Ini bisa banget. Dia bisa bagaimana? Bini bisa. Iya, yang satu ya bisa lah, yang binnya. Kalau sama satu bin nggak boleh. Lah, Ono anak lu Gus, lu gimana lu? Anaknya laki, sama dia perempuan. Nah kalau dia anaknya bin Agus, dia anak perempuan bin. Nah kalau binnya satu, adik kakak banget. Lalu teledik gitu. Jadi kalau bisa sama, anaknya bisa. Nah ini namanya sepupu. Kalau ente sama anaknya kan namanya ponakan. Ente keponakan.
Jadi boleh nggak? Enggak, kita nih. Dengan alasan tadi Batani. Jadi setahu saya kalau saudara kita laki, berarti sama saya kan laki, kecuali berarti perempuan. Tapi punya anak, saya punya anak. Menurut pandangan saya itu baru boleh. Nama pangkatnya itu anak dia perempuan laki, ponakan juga kan? Boleh. Boleh lu kan saya. Boleh. Jadi kalau laki melaki, ya, jadi Agus punya anak perempuan, saya punya anak laki. Jadi karena saya sama Agus sama-sama laki, dia bisa mewalikan anak saya dan saya bisa mewalikan anaknya si Agus. Gitu. Nabi punya anak sama? Tuh. Nabi punya anak sama? Nabi punya anak dong. Ada Fatimah. Oh, Fatimah. Nah, Abu Thalib punya anak sama? Nah, Abu Thalib punya anak. Abu Thalib punya anak laki Sayyidina Ali. Kawinin nggak? Itu mau boleh mau makanya. Kawinin sama Nabi. Nabi punya anak, Abdullah, Nabi punya anak Fatimah. Nabi punya anak apa? Fatimah. Abu Thalib punya anak apa? Ya, dikawin nggak sama Nabi? Orang kamu? Ya kalau bukan itu boleh nih makanya setuju malah. Lu dari mana sumber itu? Ya. Karena sebicara itu kok boleh katanya. Tanya apa? Boleh. Ya. Biar tahqiq dah, biar tahqiq, biar gimana penghulu? Gimana? Biar dapat ilmu yang lain. Boleh. Hah? Ya asal sepupu juga boleh. Sudah ada halangan, nggak ada halangan. Mungkin ini kalau Ustaz. Sono sama gua. Mungkin dibolehkan di agama, tapi hasil keturunannya itu bisa cacat, bisa Ini normal. maksudnya halal ya halal. Halal sih halal. Dikhawatirkan seperti itu lain kali. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan hasil dari keturunan. Begini dulu kurang tahu saya si Haji Ali. Haji Ali kan Asmaya. Asmaya sama Haji Matali. Asmaya kenyangnya kalau Imek kan dari Babak. Makanya ditikahkan gitu. Jadi, tapi kalau Mau cacat gitu ya? Iya. Mau cacat? Loh? Kalau misalnya Haji Marwi punya anak, Haji Marzuki punya anak, itu sama-sama laki tuh Haji Marwi sama Haji Marzuki. Nah, sekarang anak Haji Marzuki dinikahkan dengan Haji Marwi, itu katanya nggak boleh. Nah, dalam mana Nabi Muhammad? Makanya kalau kita rujukan ke sono, Nah, kita lihat mana lagi contohnya? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Menyontoh siapa lain selain Rasulullah? Rasulullah laki. Abu Thalib laki. punya anak Sayyidina Ali. Nabi punya anak berarti dikawinin. Contoh siapa lagi? Firaun atau contoh ini? Gimana tuh lagu ini? Udah dari contoh udah mentok. Laqad kana lakum kawin Fatimah. Punya anak Sayyidina Hasan dan Husain. Contoh siapa lagi? Kiai lebih hebat mana Rasulullah? Habib. Cucunya gitu. Kalau Rasulullah itu anaknya Abdullah. Abdullah dia saudara kandung dengan Abdul Muthalib. Nah, jadi betul nggak? Jadi Abdullah punya anak namanya Muhammad. Abdul Muthalib, Abu Thalib, Abu Thalib punya anak Ali. Iya, si Ali. Itu udah itu antara sepupu sama sepupu berarti udah bukan Hitungannya sepupu bukan di sana. Kalau itu Abdullah punya anak Rasulullah. Nah, kemudian Abu Thalib punya anak Sayyidina Ali. Nah, ini Rasulullah punya anak lagi Fatimah. Nah, Fatimah dinikahkan dengan apa? Sama Sayyidina Ali. Kan udah lain bapak. Paman ini. Jadi jadinya paman. Ya artinya ini anak dua-duanya predikatnya apa? Sepupu. Kalau sepupu antara Paman Rasulullah juga. dengan Sayyidina Ali mau sepupu. Sepupu. Anaknya sama sepupu. Nah, kalau jadi anak Ibu Muhammad punya anak kan Fatimah. Fatimah ini kalau kata Sayyidina Ali punya anak berarti sepupu. Nah, mindon jadinya tuh, mindon pemindon. Lo bahasa lo itu. Boleh. Ada bilang perasaan terakhir. Ada kalanya siapa yang bilang gitu? Ya. Boleh. Nggak ada siapa bikin mindon. Sepupu. Pokoknya pangkat sepupu dari perempuan. Berarti boleh. Boleh itu guru Adi semuanya. Lah. Guru Adi semuanya dikawin sama anak-anaknya sepupu semua. Guru Adi itu si teman sahabat itu Ini Ustaz dulu
mungkin cara orang tua kita tuh melarang seperti itu. Kalau saya punya anak waktu tidak boleh, kecuali kayak mama saya, mama Mawi atau mama Mawi dari saudaranya kan punya saya, itu anaknya Haji Mawi, karena lain darahnya dari Haji Sultan, dia darahnya dari Haji Mawi, itu menurut cerita. Jadi saat ini ditengahin gini, biar tahu nih jamaah. Hukumnya asrama sepupu boleh. Mungkin jaga-jaga Muhammad begini, kalau masih ada orang lain. Kenapa? Sebabnya diungkap ulama, kalau ada keretakan antara suami istri, ini bisa panjang efeknya ke keluarga. Itu doang tuh. Itu doang. Tapi kalau dia nyaman-nyaman aja, dia harmonis-harmonis aja, jadi dia patokan benar gitu kan semuanya akan berantakan. Jangan contoh sama orang berantakan gara-gara kawin sama sepupu. Emang sih akibatnya kalau sepupu dia bilang bapak lu jadi turunan kong kita yang naik, soalnya itu. Ini kong lu juga mau kong juga sih. Bagian ulama maksud. Iya. Karena itu ya tadi efeknya. Itu. Tapi kalau hukumnya salaman anak yang menurut dia boleh nggak Ustaz? Nggak boleh. Nggak boleh kawin. Oh ya boleh. Nggak boleh. Setiap yang boleh kawin jangan salaman, batal. Kalau ponakan boleh. Ponakan nggak boleh kawin. Paman itu bagikan kedudukan bapak. Nah lu ngakus, boleh tuh. Boleh salaman. Nggak batal. Nggak batal. Iya nggak dong? Boleh. Itu ya. Nah, jadi ngerti tuh orang ahli ibadah tentang hudud, waduh diperhatiin banget dah. Ya Allah, jadi melebar nggak apa ya? Nggak apa, jadi tambah wawasan tuh. Nah kemudian yang keberapa sekarang? Keempat ya? Ketiga, orang yang ahli ibadah dia punya karakternya apa itu? Wasabru alal mauqud, dia menerima sabar apa yang udah nggak ada, hilang. Apa yang hilang dia sabar udah. Nyerocos semua orang ngedumel, motor hilang ini udah. Bini misalnya meninggal nggak nyerocos mana-mana. Gara-gara lu ini dari berobat hidup mati. Kita kan kadang gitu. Yang kita dibawa sama dia, kita salin dia tuh. Adik kita mau baik kemarin dibawa ke Bogor, 3 hari mati, lu gara-garanya. Jadi orang yang tiada, barang udah tiada, apa udah dia sabar. Jangan dikaitkan sama orang. Jika hari pakai body motor jadi rusak, udah gitu kan gini. Kita begitu. Malu dikejar, gua masih cakep kemarin, masih gini masih kawan begini tuh. Ya, jadi sabar menerima apa yang tiada sama dia, itu dia sabar. Kalau bahasa kita nggak ngedumel, nggak nyerocos mulutnya, nggak apa namanya lagi, Rasulullah. Seperti itu orang yang ibadahnya buat ibadah gitu. Apa yang udah terhilang udah dah. Jangan ribut, rame. Kadang bini yang ribut. Nah itu bini tuh harus ini tuh. Udah sedang gue cuma sedang doang. Dipakai mandi tong jawab kan itu mah. Kita angkus yang gini. Nah masih ada sama dia, lu gak ada pinjam dia hilang. Kita jangan angkus. Enggak punya marahin. Rame urusan rame. Jadi orang ahli ibadah, apa yang udah bukan milik kita jangan ributin. Yang terakhir ahli ibadah itu kelihatan wataknya apa? Waridha bil mawjud. Ridho apa yang ada. Yang dimiliki udah ridho dah. Emang dia punya sepeda, udah jangan liatin orang punya motor. Emang dia punya mobil segitu, udah jangan liatin yang lain dah, udah. Emang gaji segitu, udah. Emang dia kasih 250.000 dah, padahal gua yang ceramah, gua yang malu, udah. Jangan lihat aja. Ibu dia bantu tokol gede, 500 udah senang. Ya, itu tanda orang ahli ibadah. Kalau nyengir namanya kayak berasa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah سلام عليك يا رفيع الشان والدرج
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.